Film diawali dengan dua orang laki-laki kacrut yang sedang membawa angkutan berkaleng-kaleng bahan kimia. Salah satu dari mereka menyetir sambil melihat layar HP, dan teman di sebelahnya memberitahu bahwa ada rusa di depan sana. Namun laki-laki yang sedang menyetir itu terlihat acuh dan seketika menabrak rusa yang terpunya dosa itu. Guncangan yang terjadi menyebabkan satu kaleng bahan kimia jatuh dan hanyut ke sungai. Arus sungai terus membawanya sampai ke sebuah danau dan tersangkut di kandang berang-berang. Kaleng itu pun bocor sehingga membuat bahan kimia di dalamnya muncrat keluar mengkontaminasi berang-berang yang ada di sana. Scene pun berpindah memperlihatkan tiga orang wanita ABG bernama Jin, Joe, dan Mary. Mereka sedang menuju ke danau tadi untuk menghabiskan akhir pekan di sana dan menginap di kabin milik keluarga Mary. Selain itu, mereka juga sedang berusaha menghibur Jen yang baru diselingkuhi oleh pacarnya. Sehingga akhir pekan itu mereka memutuskan untuk menghabiskannya tanpa laki-laki. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka pun disapa oleh Mirne yang adalah tetangga mereka satu-satunya. Mirne dan suaminya memang tinggal di sana. Mereka adalah satu-satunya tetangga terdekat dari kabin itu. Setelah mengemasi barang-barang, Jen, Joe, dan Mary pun langsung menuju danau untuk berjemur dan berenang. Joe yang memang adalah cewek selengean langsung saja melepas kutangnya sehingga membuat dua asetnya menggantung begitu saja. Dia merasa tidak akan ada yang melihatnya. Mereka pun berjemur di atas sebuah rakit. Jen yang melihat sarang berang-berang memaksa yang lainnya untuk mendekat ke sana karena dia ingin sekali melihat berang-berang yang lucu. Namun ketika mereka mendekati sarang tersebut, mereka tidak menemukan berang-berang satupun dan malah melihat cairan-cairan hijau yang merupakan cairan kimia di awal film tadi. Tak lama datanglah seorang pemburu menghampiri mereka. Si pemburu itu memberitahu supaya mereka tidak berurusan dengan berang-berang. Sepertinya si pemburu itu mengetahui sesuatu. Selain itu, si pemburu juga memberitahu Joe untuk segera mengenakan kutangnya. Mereka bertiga pun segera kembali ke kabin tempat mereka menginap. Malam harinya saat mereka sedang ngerumpi, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara yang mencurigakan di luar sana. Joe dengan berani mengecek keluar seorang diri. Saat Jen dan Mary menunggunya di depan pintu, tiba-tiba pintu masuk tertutup dengan sendirinya. Dan ternyata orang itu adalah Tommy, pacarnya Mary. Sedangkan Joe kembali dengan dipangku oleh pacarnya juga yang bernama Buck. Tak hanya mereka, Sam pacarnya Jen yang selingkuh juga datang ke sana. Rupanya mereka mendapatkan undangan dari Joe yang sudah lama tidak bertemu dengan pacarnya. Mereka pun segera masuk ke dalam kabin. Sam dan Jen yang sedang bertengkar pun hanya bisa terdiam di ruangan tengah. Sementara kawan-kawannya sedang menikmati masa mudanya di kamarnya masing-masing. Sam yang terus mendekati Jen sambil meminta maaf, akhirnya mendapatkan tendangan penghancur masa depan tepat di testisnya. Jen yang masih kesal langsung mengurung diri di kamar mandi. Namun saat dia membuka tirai penutup bathtub, dia malah bertemu dengan sesosok berang-berang dengan mata biru yang langsung menyerangnya. Jen segera lari keluar dan langsung ditenangkan oleh kawan-kawannya. Mereka pun masuk ke kamar mandi untuk memburu makhluk tersebut. Tommy yang memang laki-laki sejati maju sendirian membawa tongkat baseball, dan ketika si berang-berang keluar dari persembunyiannya, dia pun langsung menghajar berang-berang itu hingga bagian perutnya hancur berantakan. Namun anehnya si berang-berang tak langsung mati dan masih menggerak-gerakkan tubuhnya. Tommy langsung mengantongi berang-berang itu dan langsung membuangnya ke teras. Pagi pun datang. Di teras juga terlihat plastik yang digunakan untuk membungkus bangkai berang-berang tadi malam sudah sobek oleh sesuatu, dan bangkainya juga sudah tidak ada di sana. Namun mereka tidak terlalu memperdulikan kejadian tersebut dan malah memutuskan untuk kembali bersenang-senang di danau. Tapi beda dengan Jen yang terlihat trauma dan merasa ada yang aneh dengan berang-berang tadi malam. Sedangkan di atas rakit, Sam dan Mary terlihat sedang berbincang berdua. Mereka rupanya sedang membicarakan perselingkuhan Sam yang ternyata wanita yang ada di foto bersama Sam adalah Mary. Mary masih merahasiakannya kepada Jen karena dia takut kalau Jen akan membencinya.
Anak-anak yang lain sedang menggoda Jen untuk segera ikut nyemplung ke danau. Jen yang kesal terus-terusan diejek akhirnya mengikuti kemauan mereka. Namun belum sempat dia masuk ke tengah-tengah, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang mengenai kakinya. Dan seketika bak yang sedang berada di tengah langsung tenggelam, kemudian darah pun muncul ke permukaan. Dan saat bak kembali muncul, dia berteriak kesakitan sambil membawa potongan kakinya sendiri. Alhasil mereka segera naik ke atas rakit untuk menghindari serangan tersebut. Jen yang panik segera berlari masuk ke dalam kabin untuk mengambil senjata. Namun dia malah dihadang oleh berang-berang tadi malam yang ternyata belum mati walau tubuhnya sudah hancur. Sementara itu di danau mereka diserang banyak berang-berang dan terjebak di sana. Sam pun mempunyai ide, yaitu dengan melemparkan anjing kesayangan Joe sebagai umpan supaya mereka bisa berenang ke daratan. Di dalam kabin, Jen yang hampir kewalahan karena seberang-berang terus menyerang selangkangan itemnya, akhirnya dengan cepat menusukkan pisau ke kepala seberang-berang dan dia pun segera membukakan pintu untuk teman-temannya yang ternyata berhasil lolos dari kepungan berang-berang di danau tadi. Malam harinya mereka pun ngariung sambil mendiskusikan tentang apa yang akan selanjutnya mereka lakukan. Sementara Buck sedang tertidur sambil memeluk potongan kakinya sendiri. Di hadapan mereka juga ada berang-berang yang tadi dikalahkan oleh Jen. Mereka pun akhirnya menyimpulkan bahwa makhluk itu adalah berang-berang zombie. Joe masih sakit hati kepada Sam karena mengorbankan anjing kesayangannya untuk berang-berang itu. Namun Sam juga melakukannya untuk menyelamatkan mereka semua. Joe yang sudah tahu bahwa Sam berselingkuh dengan Mary, akhirnya membongkar itu semua di hadapan kawan-kawannya. Jen dan Tommy memutuskan untuk tidak membahasnya sekarang karena mereka harus memikirkan hal yang lebih penting, yaitu bagaimana cara mereka keluar dari sana dan segera membawa Buck ke rumah sakit sebelum dia kehabisan darah. Karena tempat itu cukup terpencil, tidak ada sinyal ponsel, hanya ada satu akses jalan jauh dari rumah sakit dan hanya mempunyai satu tetangga yang jaraknya cukup jauh juga. Benar-benar tempat yang cocok untuk bunuh diri. Sementara di luar, suara-suara aneh mulai terdengar. Rupanya kawanan berang-berang zombie itu mulai mengepung kabin tersebut. Tommy langsung mengajak Joe dan Buck untuk masuk ke dalam mobil dan segera mengantarnya ke rumah sakit. Sementara Sam, Jenny, dan Mary disuruh untuk menunggu di kabin tersebut. Tommy akhirnya berhasil membawa Joe dan Buck ke dalam mobil, kemudian segera pergi dari sana. Sementara di kabin, Sam mempunyai ide untuk menutup semua jendela dan pintu dengan kayu. Belum sempat menjauh dari sana, Tommy dan yang lainnya harus terhenti karena jalan satu-satunya yang akan dilalui tertutup oleh pohon tumbang. Rupanya berang-berang zombie menumbangkan pohon-pohon untuk menutupi jalur mereka kabur. Tommy pun keluar dari mobil dan menemukan sebuah mobil bak yang terparkir di dekat sana. Dia mengambil senjata dan kapak untuk melindungi mereka. Tommy memberikan kapak kepada Joe dan menyuruh Joe untuk kembali ke kabin membawa Buck, sedangkan dia sendiri akan mencari bantuan dengan jalan kaki. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba pohon besar tumbang dan langsung menimpa tubuh Tommy yang membuatnya tewas seketika. Joe yang panik tiba-tiba dihampiri oleh si pemburu. Si pemburu itu pun membawa Buck dan Joe kembali ke kabin dengan menaiki mobilnya. Namun saat sampai di kabin mereka tidak bisa langsung masuk karena semua pintu dan jendelanya telah dipaku dengan kayu. Akhirnya mereka segera berlari ke rumah Myrna untuk meminta perlindungan. Sesampainya di sana mereka malah menemukan sang penghuni rumah telah tak bernyawa karena menjadi korban keganasan si makhluk-makhluk jahanam itu. Mereka pun berdiskusi merencanakan langkah mereka selanjutnya. Tapi tiba-tiba mereka malah diserang oleh Buck yang kini sudah tertular virus zombie dari gigitan berang-berang. Si pemburu yang menolong Joe malah tak selamat dan menjadi santapan Buck. Sedangkan Joe langsung lari ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar tempat di mana mayat Myrna berada. Dan ternyata Myrna juga sudah bermutasi menjadi zombie yang langsung menyerang Joe. Joe pun langsung loncat melalui jendela untuk lari dari sana. Sementara di kabin, Mary yang memutuskan untuk beristirahat sejenak, menunggu esok pagi malah didatangi oleh Jen yang melucuti pakaiannya lalu menggoda Mary sambil menanyakan tentang perselingkuhannya dengan Sam. Dan tiba-tiba Jen juga berubah wujud menjadi manusia berang-berang yang langsung menyerang Mary.
Rupanya gigitan berang-berang itu menularkan virus kepada manusia yang membuatnya dapat menjadi manusia zombie setengah berang-berang. Benar-benar penyakit yang unik. Untunglah Sam datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Mary. Mereka berdua pun sembunyi di kamar mandi. Mary yang takut jika Sam sudah terinfeksi memaksa Sam untuk melepaskan semua bajunya supaya dia yakin bahwa Sam belum tergigit. Sam pun dengan terpaksa menurut dan kini giliran Mary yang harus melepaskan semua bajunya. Namun entah bagaimana mereka malah melanjutkannya dengan bersetubuh di atas wastafel. Belum sampai puncaknya tiba-tiba Jen yang sudah menjadi zombie muncul menerobos lantai kayu dan langsung menggigit burung puyuhnya si Sam sampai putus. Jelas saja Sam langsung tewas seketika. Sementara Mary memanfaatkan kesempatan itu untuk lari dari sana. Joe pun datang dengan menabrakkan mobil ke dalam kabin itu. Dia langsung membawa Mary kabur dari sana. Sampai pagi menjelang, mereka akhirnya tiba di jalan yang tertutup oleh batang pohon. Di sana juga ada mayat Tom yang kini sudah menjadi zombie. Mary dan Joe berusaha untuk tetap melanjutkan langkahnya. Namun tiba-tiba Mary berhenti dan menodongkan senjata ke arah Joe. Dia mencurigai kalau Joe sudah terinfeksi virus zombie karena tubuhnya sudah terdapat banyak luka. Joe pun menjelaskan bahwa luka-luka itu disebabkan karena dia loncat dari lantai 2. Dan seandainya Joe memang tertular, maka Mary bisa membunuhnya saat dia sudah berubah menjadi zombie. Namun tak lama, Mary pun kejang-kejang dan wujudnya langsung akan berubah menjadi zombie. Joe yang panik langsung menghantamkan kapak ke kepalanya. Kini hanya Joe yang tersisa seorang diri. Dengan langkah penuh rasa sakit, dia berjalan ke tengah jalan raya sambil melambaikan tangan meminta pertolongan. Di sana ada truk yang sedang dikendarai oleh dua orang laki-laki kacrut di awal film tadi. Yang satu sedang memainkan HP sambil menyetir, sedangkan yang satunya lagi dengan malas memberitahu bahwa ada wanita di tengah jalan. Dan kemudian film pun selesai.